Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah, hari ini bahagia banget karena sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Masya Allah, guru sehat. Alhamdulillah, Bang Ali gimana? Sehat banget Masya Allah. Sehat, ya. Dan aku siap menerima quotes-quotes yang sangat luar biasa tentang tema kita pada kesempatan kali ini, penyelamat api neraka. Silahkan guru. Baik, terima kasih Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ibu-ibu yang di studio apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Pada puasa apa enggak nih? Insya Allah. Kelihatan dari wajahnya ya. Ini ahli puasa semua insya Allah. Amin. Ya. Tapi jangan sampai kelewatan maghrib ya. Habis maghrib buka insya Allah ya. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah. Tema kita bagus sekali siang hari ini. Penyelamat api neraka. Saya teringat dengan satu keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Kata Nabi, "Ala ukhbirukum an tuharrima alaihimun nar." Maukah aku beritahukan kepada kamu sekalian golongan orang yang tidak akan tersentuh api neraka? Coba ibu, saya mau tanya, ibu mau tahu apa enggak? Mau. Tahu aja, tahu banget. Tahu banget. Cius. Mie apa? Tentu para sahabat ketika ditanya apakah ingin tahu golongan yang tidak tersentuh api neraka, maka sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Siapakah di antara golongan yang tidak akan tersentuh api neraka itu? Maka Nabi kemudian menjelaskan ada 4 golongan. Ada berapa Bu? 4. Ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Nah ini mungkin dari sisi akhlak kita sehari-hari yang bisa kita hadirkan agar kita terjaga dari siksa api neraka. Yang pertama golongannya disebut dengan hayyin. Apa Bu? Hayyin. Ahilman, apa itu hayyin? Hayyin itu maknanya adalah orang yang tenang menenangkan. Dia dizolimin tapi dia gak balas zolim ke orang. Dia dijahatin, dia gak balik jahat ke orang. Dia dijulitin, dia gak balik julit ke orang. Pokoknya hatinya tenang, hidupnya tenang. Keberadaannya tenang menenangkan. Gak cepet marah. Ya, nggak dikit-dikit marah, marah dikit-dikit. Di sini ada yang suka marah-marah? Yang mana orangnya? Nah, yang pertama orang yang tenang menenangkan. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia membalas orang yang menzoliminya, berarti sama saja dengan orang yang menzoliminya. Dia memilih untuk mengembalikan balasannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seringkali saya sampaikan, kalau ada di antara pemirsa yang hari ini sedang disakiti, sedang dikecewakan, jangan dibalas. Karena sebenarnya Allah sedang siapkan pahala terbaik untuk kita. Apa pahalanya? Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Memaafkan itu memang tidak lantas melupakan Bang Ali. Tapi setidaknya dengan memaafkan bisa menyembuhkan. Makanya kalau ada yang pernah punya masa lalu, pernah punya mantan, katakan saja, "Der mantan, maafkan aku yang dulu." Masya Allah. Karena sudah tidak lagi bersama dengan kehidupan kita yang dulu. Hari ini kita di sini dengan hati yang baru. Hayyin, orang yang tenang menenangkan. Yang kedua, golongan yang tidak tersentuh api neraka namanya adalah layyin. Apa Bu? Layyin. Ahilman, apa itu layyin? Layyin itu maknanya orang yang lemah lembut. Bicaranya tertata. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena setiap yang diungkapkan dengan dirinya itu harus penuh dengan kelembutan. Ibu, kalau ketemu orang yang lembut bawaannya, senang apa enggak? Senang. Ibu, kalau punya suami, senengan yang lembut apa yang kasar? Lembut.
Pilih. Kasar. Pilih Bu, pilih ya. Mending mana? Kaya lembut, miskin kasar. Kaya lembut. Udah pasti. itu mah pilihan pasti. Udah Ustaz. pilihan Iya. pasti. Sekarang ganti. Miskin lembut atau kaya kasar? Miskin lembut. Cius. Iya. Iya. Syukur-syukur udah mah kaya tapi juga lembut. Amin, Ya amin, enggak? amin, kabul, amin, amin. Jadi Ya Allah. bicaranya enak, tenang, lembut, tidak pernah menyakiti. Dan hati-hati ya pemirsa yang dirahmati Allah. Hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari lisan kita. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Maksudnya benar tapi cara ngomongnya salah itu bisa berantakan. Betul. Ibu nih mohon maaf ya. Kalau ada suami ibu sudah berkumandang azan tapi masih nonton TV. Ibu datang sama suami ibu ngomongnya kayak begini. Pak udah azan. Sing inget udah tua. Ntar lagi mati loh pak. Ya Allah, ya Allah. Tujuannya benar ngingetin sholat. Tapi cara ngomongnya salah. Bikin sakit hati apa enggak? Ngeselin itu mah. Ngeselin. Iya benar. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Sehingga setiap perkataan kita harus terjaga dalam kebaikan. Lembut dalam berkata-kata. Yang ketiga, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka namanya qorib. Apa Bu? Korib. Qorib. Apa itu qorib? Qorib itu orang yang senantiasa dekat mendekatkan. Saat kita dekat dengan dirinya, menjadi biang solusi bukan jadi biang masalah. Keberadaannya dinanti, ditunggu. Kan ada ya orang yang kalau ada dia gedek bener, ada nggak? Ada. Negatif aja Orang ini kapan perginya, ada nggak? Iya ada. Nah kalau orang yang korib nggak begitu. Dinanti, ditanyain, dirindukan. Ya Rob, Ustadz Hilman kapan lagi yang ngisi di iNews? Masya Allah. Korib gitu ya, dekat Iya. mendekatkan. Iya. Nah golongan yang kayak begitu, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Nah ada yang keempat, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka namanya adalah sahlin. Apa Bu? Sahlin. Apa itu sahlin? Sahlin itu artinya orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Dia suka bantu orang, dia suka tolong orang, dia suka ada bersama orang. Mohon maaf ya, seringkali ada bahasan begini, Ustadz kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, betul nggak? Benar. Nah itu keliru. Iya. Itu keliru. Barang siapa yang sering mempersulit urusan manusia di dunia, maka hati-hati. Boleh jadi nanti di akhirat Allah persulit kehidupannya. Tapi barang siapa yang melapangkan kesulitan seseorang di dunia, dia mudahkan jalannya, dia bantu kesulitannya, dia angkat kesempitannya menjadi kelapangan, maka boleh jadi yang akan membuat dia lapang hidupnya di akhirat karena kelapangannya kepada orang lain. Maka simpelnya adalah jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu titik kebaikan mana yang akan menjadikan balasan kebaikan kita dalam hidup ini. So selama kita hidup jadilah pribadi yang baik dan tidak pernah berhenti menebar kebaikan. Ibu kalau punya teman pengen punya teman yang baik apa teman yang buruk? Pengen teman yang baik. Kalau ibu aja pengen punya teman yang baik, maka jawabannya ibu harus jadi orang yang baik. Agar diri kita menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. 1, hayyin, orang yang tenang menenangkan. 2, layin, orang yang lembut melembutkan. 3, qarib, orang yang dekat mendekatkan. 4, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih guruku. Waduh, nikmat banget ya. Tinggal kita amalin deh ya, Masya Allah ya. Dan baik, saat lagi kita akan lengkapi hari ini dengan ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita.